Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan Ummul Quran. Mudah-mudahan mendapat barakah dan mohon pertolongan dari Allah. Al-Fatihah. Selanjutnya, hadirin sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, inilah fasl wal istinja'u, adapun istinja. Wajibun, itu wajib, minal bauli wal ghaiti, dari buang air kecil maupun buang air besar. Istinja itu adalah bersuci menghilangkan najis yang disebabkan oleh adanya kotoran, baik itu disebabkan oleh buang air kecil maupun buang air besar, ya, pipis, BAK atau BAB. Itu setelah BAB atau BAK itu hukumnya wajib untuk istinja. Istinja itu apa? Membersihkan sekaligus mensucikan, ya. Berarti kalau wajib lega istinja ya itu so, hati-hati di perjalanan, kedinginan, mampir di pinggir jalan, BAK, kemudian setelah itu enggak istinja gitu ya, enggak istinja. Nah, najis itu bukan sekedar najis tapi juga dosa, karena istinja itu hukumnya wajib, ya. Minimal kalau misalnya tidak ada air, ya, minimal kalau tidak ada air, ya, istinja dengan tisu kering yang digumpalkan, atau kalau di situ ada batu bisa dengan menggunakan batu, ya. Paling tidak dibersihkan dan dikeringkan dulu, nanti ketika dapat air disempurnakan. Wal afdalu, adapun yang paling utama, ayyastanjiya, supaya bersuci bil ahjari, dengan beberapa batu. Tsumma yutbi'aha, kemudian disempurnakan. Ittiba itu artinya mengikuti, setelah batu kemudian ditambah atau diikuti bil ma'i, dengan air, ya. Artinya disempurnakan. Setelah dengan menggunakan batu kemudian disempurnakan dengan air, itu kalau kondisinya memungkinkan. Ini kitab ini dikarya di Baghdad, ya, dikarya di Baghdad. Bisa dipastikan di Baghdad zaman itu juga air tidak berlimpah, air tidak berlimpah ruah. Ada namun tidak berlimpah ruah seperti di daerah kita. Adanya air, kemudian supaya irit air, ya, irit air dibersihkan dulu dengan batu, disucikan dengan batu, kemudian disempurnakan dengan air. Wa yajuzu, dan diperbolehkan, ayyak tasira, untuk menyingkatnya, alal ma'i, cukup dengan air saja, au ala thalathati ahjarin, ya, au ala thalathati ahjarin, atau cukup dengan 3 batu saja. Kalau mau milih, aku baik waktu tok cukup, ya, juga tidak apa-apa. Saya cukup air juga tidak apa-apa, ya. Fa idza arada al-iktisar ala ahadima, dan apabila engkau memilih untuk menyingkat atau memilih salah satunya itu, apakah memilih air atau memilih batu, fal ma'u, maka air, afdalu, itu lebih utama, ya. Kemudian selanjutnya, wa yajtanibu, dan jauhilah, istiqbalul kiblati, menghadap kiblat, wastidbaraha, dan juga membelakangi kiblat, fis sahra'i, di tempat yang terbuka, ya. Jadi kalau kalian misalnya di sungai ataupun pas menepi di pinggir-pinggir jalan darurat seperti itu, usahakan jangan sampai menghadap atau membelakangi kiblat. Begitupun halnya santri itu kalau bikin kamar mandi, walaupun para ulama sudah membolehkan kalau sudah di kamar mandi kecil walaupun menghadap kiblat tidak masalah karena sudah di dalam, akan tetapi sebagian besar ulama tidak menganjurkan membuat tempatnya BAB BAK itu, WC-nya itu jangan sampai menghadap atau membelakangi kiblat. Walaupun ini tidak sampai pada keharaman.
su'ul adab ya, su'ul adab ya. Akhlaknya ya, akhlaknya. Semua itu ada akhlaknya. Wa yajtanibul baula wal ghaid, dan hindarkan untuk buang, untuk BAK dan WAB fil ma'ir rakid, di air yang menggenang ya. Air yang menggenang. Air menggenang apalagi nggak jalan ya. Sampai BAK BAB di situ ya. Selain itu memang mencemari, selain itu siapa tahu ternyata air itu dibutuhkan baik itu binatang lebih-lebih dari oleh manusia ya. Kan ya udah pantas semua. Ada genangan air sedikit, oh ada kucing ataupun ada sapi, oh ada domba lewat pingin minum itu. Kok lebih-lebih manusia pingin cuci tangan barangkali. Yang sekiranya begitu, ojo mbok nggeni ya, jangan kalian tempati ya. Selanjutnya wa tahtas syajarati, dan di bawah pohon ya, di bawah pohon. Hindari di bawah pohon-pohon rindang yang sekiranya pohon itu al-muthmirati, yang berbuah ya. Orang mau ngambil buahnya atau buahnya jatuh di bawahnya, jangan, hindarkan dari tempat-tempat seperti itu. Kadang masyarakat itu malah milih di bawahnya pohon beringin besar, pipis ya, dengan sambune ya, baunya luar biasa. Wa fit tariqi, di jalanan ya, di jalan-jalan ya, kalau kalian berkendaraan ya minggir dulu, nyamping, jangan pas di jalannya ya. Nyamping dulu ya. Wa tariqi wa dhilli, tempat berteduh ya. Tempat berteduh ya. Jadi sekiranya di jalan atau ada tempatnya orang berhenti, tempatnya orang berteduh, tempatnya orang ngobrol-ngobrol di jalan, biasanya orang bertemu gitu, ya jangan gitu lah. Wasubbi, dan juga jangan di lobang, jangan di lobang. Jangan BAB atau BAK di lobang. Kenapa? Bisa saja di lobang-lobang yang tersebut ya, bisa saja di dalamnya ada binatang ya, yang bisa berbahaya kepada yang BAB atau BAK di situ, ataupun mungkin bisa membahayakan binatangnya itu sendiri. Wala yatakallamu, dan jangan berguneman. Guneman itu berbicara. Jangan ngobrol alal bauli wal ghaib, dengan orang yang BAB dan BAK. Orang sudah tahu BAB BAK diajak ngobrol, ini gak kena, gak boleh kayak gitu. Atau lagi BAB BAK malah niat ngobrol, nyanyi-nyanyi, ya udah. BAB BAK ya sudah, kalau mau zikir di dalam hati, nggak boleh mengucapkan zikir fil lisan pada saat BAB BAK. Kalau dalam hati boleh. Lagi duduk di WC sambil sholawatan, sholatullah, salamullah, ini su'ul adab namanya ya. Su'ul adab ya. Adab kepada Allah, adab kepada kanjeng Nabi. Gak kena ya. Di WC itu ya sudah, mensyukuri nikmat Allah, bisa melakukan ekspresi dengan sempurna, mensyukuri kesehatan yang Allah berikan, berusaha menuntaskan, ya sudah begitu. Dalam hati berzikir tidak apa-apa, penuhi dengan rasa syukur. Nggak usah nyanyi-nyanyi, nggak usah ngobrol. Malah buka HP, bawa HP, sinau di WC dan lain sebagainya. Jangan begitu ya. Wala yastaqbilu syamsa wal qamar, dan juga jangan menghadap matahari atau menghadap rembulan ya. Ini kalau di luar, di luar ruangan ya. Kalau di luar ruangan, tahu bulan di sana, menghadap ke bulan, pipis atau membelakangi bulan, jangan. Usahakan untuk menghindari arah sebaliknya. Wala yastadbiruhuma, dan juga tidak membelakanginya. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah sedang hajat, sedang qada'il hajat. Kemudian ada seseorang yang mengetahuinya, padahal sudah ada aling-alingnya, sudah ada
Kalau sekarang ya kakus lah ya, bukan WC, kakus. Model desa itu kan kakus namanya. Bukan yang model siram ya, jamban ya. Maka diului salam Kanjeng Nabi, Assalamualaikum Muhammad gitu. Assalamualaikum Muhammad ya. Kanjeng Nabi tidak menjawab. Ini mencontohkan bahwasannya hadis takririyah ya. Termasuk hadis fi'liyah yang dilakukan Kanjeng Nabi nggak menjawab salamnya orang yang uluk salam ketika beliau sedang BAB atau BAK. Nah, padahal menjawab salam itu hukumnya wajib. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini tidak berbicara, tidak omong-omongan ya. Jangan obrol-obrolan, omong-omongan, ngaji, sholawatan pada saat melakukan qada'il hajah atau BAB atau BAK. Fasl selanjutnya, walladzi yanqudul wudu'a, adapun yang membatalkan wudu sittatu asya'a, ada 6 perkara yang membatalkan wudu itu, ada 6 perkara. Yang pertama, ma kharaja, sesuatu yang keluar minas sabilaini, dari 2 jalan. 2 jalan yang dimaksud adalah kubul dan dubur, jalan depan dan belakang. Ya orang BAB, orang BAK itu batal wudunya. Segala sesuatu, ma kharaja minas sabilaini, segala sesuatu atau sesuatu yang keluar dari kedua jalan. Nah, yang keluar dari 2 jalan itu apa? Kalau di depan itu mani, madi, wadi, pipis ya. Mani, madi, wadi, pipis. Mani enggak najis, yang lainnya najis ya. Yang lainnya najis. Jadi mani, madi, wadi, pipis. Yang mani ini enggak najis, yang lain najis. Madi najis, wadi najis, madi. Nah, mani enggak najis, madi najis, wadi najis, pipis najis. Kalau mani itu enggak membatalkan wudu, tapi membatalkan hadas besar, wajib mandi, bukan sekedar wajib wudu. Tapi kalau madi, wadi dan pipis itu kalau mau mengerjakan ibadah yang harus dengan wudu, dia harus wudu terlebih dahulu ya, hadas kecil ya. Keluar dari jalan belakang sama. Yang keluar dari jalan belakang, apapun yang keluar dari situ, maka itu membatalkan wudu. Entah itu royahun, anginnya, ataupun wujudnya ya, kotorannya ya. Wan naumu, dan tidur ala khairi hayatil mutamakkinin, yang duduknya tidak menetap pada suatu panggonan. Duduknya tidur, dan tidurnya itu wis umek rakaruan. Kalau tidurnya duduk, maaf, pantatnya menetap, sekiranya rapat, duduk begini, nah tertidur, ini nggak membatalkan wudhu ya. Tapi kalau tertidur kemudian bangun-bangun sudah umek ya, wis mingsle tempatnya ya, wis nggak tegak lagi, ya sudah wudhu ya. Wa zawalul aqli, hilangnya akal, bisyukrin aw maradin, karena mabuk ya, sakit atau mabuk atau sakit ya. Hilangnya akal karena mabuk itu ya, entah mendem karena minuman, ataupun mendem karena, atau hilang akal karena sakit, ayan misalnya, pingsan, itu batal wudunya ya. Batal wudu, pingsan itu batal wudu ya. Walam surrajulil mar'atil ajnabiyata, dan menyentuhnya seorang laki-laki terhadap perempuan lain yang dimaksud perempuan yang bukan muhrim, yang tidak, yang boleh dinikahi ya, yang boleh dinikahi. Tapi boleh dinikahi tidak serta-merta ya. Dan intinya orang yang nggak batal wudu itu nggak boleh dinikah. Orang yang nggak batal wudu itu nggak boleh dinikah. Artinya bagi laki-laki, adik perempuannya itu kan tidak batal wudu, berarti nggak boleh nikah. Ibunya bagi seorang laki-laki tidak batal wudu, berarti nggak boleh nikah. Sepupu, saudara sepupu ini
Hati-hati, saudara sepupu, anaknya bibi atau anaknya paman, anaknya uak, sepupu, saudara katanya, saudara sepupu, itu batal wudhu. Sudah bukan mahram itu. Bersentuhan batal wudhu. Menikah sudah sah. Ya, menikah karo sepupu itu wis sah cara agama gitu loh. Walaupun terlihatnya sangat dekat sekali. Lawung anaknya bibi, anaknya paman. Nah, tapi secara agama sah ini, sepupu ini sah ya. Jadi bersentuhan yang dimaksud ya, bersentuhan laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah min ghairi ha'il, dengan tanpa penghalang sedikit pun ya. Kalau misalnya pakai apa namanya? Handscoon misalnya. Pakai handscoon. Seorang dokter pakai handscoon, sama-sama punya wudhu sebelumnya, saling ngasih barang, kesentuh tangannya tapi masih berlapis handscoon, itu tidak batal wudhunya. Tidak batal wudhunya. Dan yang batal itu adalah kulit dengan kulit. Kulit dengan kulit. Artinya kalau tangan menyentuh, kena sentuh rambut, itu nggak batal. Tapi ya gaya apa? Bukan dibuat-buat ya. Tak nyentuh rambutnya kan nggak batal. Nah, gitu ya. Rambut dengan rambut nggak batal. Tulang dengan tulang, misalnya kuku dengan kuku gini, nggak batal. Tapi ya gaya apa? Buat apa? Sini mbak. Sini nggak batal kok. Nah, buat apa gitu loh. Bener gak batal tapi dosa. Dosa apa ya? Lalu ngapa kayak gitu? Bukan mahram, bisa menimbulkan syahwat yang lain ya. Itu dosanya. Nah, kemudian wa massu farjil adami bi batinil kafi, menyentuh farjinya anak cucu Adam dengan batinnya telapak tangan ini. Batinil kafi, yang menyentuh bagian dalam ini, yang putih ini ya. Nah, maksudnya bukan tangan saya putih, tangan saya ireng. Bagian telapak tangan ini yang menyentuh kelamin maka batal. Tapi kalau punggung enggak. Maaf, saya contohkan begini. Misalnya kalian kok lumrah lah, manusiawi, ngalami sedikit gatal di bagian kelamin. Sedikit gatal bagian di kelamin. Kemudian digaruk dari bagian luar. Kok gatalnya habis dicokot semut kok kurang mantap misalnya. Kalau kemudian jorok sedikit, tangan ini masuk ke dalam baju misalnya. Kesentuh bagian kelamin tapi bagian punggung. Bagian punggung tangan ini tidak batal. Misalnya mau lihat mana sih yang gatal, mana yang gatal disisi-sisikan dengan bagian punggung gini, tidak batal. Tapi kalau sudah menyentuh yang bagian telapak, ini batal. Ini kalau miliknya sendiri ya, milik kelaminnya sendiri. Tapi kalau laki-laki perempuan, jangankan kelamin ya, bersentuhan tangan saja sudah batal. Kulit ketemu kulit batal kalau bukan mahramnya. Wa massu khalqati duburi 'alal jadid, dan juga menyentuh lubangnya dubur ini menurut kaul yang baru. Artinya bagian dubur itu, bagian jalan belakang itu adalah yang membatalkan pada spot yang sudah ada kerutan kanan kirinya itu. Kalau di bagian pantat tidak batal. Menyentuh bagian pantat itu tidak batal. Kalian menyentuh pantatnya sendiri tidak batal, garuk-garuk di situ tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk ke area lingkar ya, ke area mengkerut ini wis batal ya. Batal. Jadi itu untuk pertemuan hari ini. Mudah mau nanti diperjelas pada pertemuan yang akan datang, pada persamaan persepsi 2 hari yang akan datang. Untuk besok kayaknya ya. 2 hari yang akan datang, malam Rabu, Selasa malam Rabu. Untuk persamaan persepsi saya jelaskan di Zoom meeting. Hari ini karena juga saya sedang di safar, maka saya pilih untuk upload YouTube terlebih dahulu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa absennya di kolom komentar dengan format kelas ya, kelas spasi nama lengkap Anda ya. Kelas spasi nama lengkap Anda. Dan format absennya demikian. Dibantu juga untuk di-like dan di-subscribe untuk channel YouTube ini.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.